Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya dari masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap kajian zuhur di Selasa dan Rabu kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 77. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Al-Baqarah 77. Di Al-Baqarah 76 sebelumnya sudah ada sampaikan di sini. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesama mereka, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, agar demikian mereka dapat menyanggahmu di hadapan Tuhanmu? Tidaklah kamu mengerti. Dan nampak dari sini Bapak Ibu, ayat 6 menggambarkan kemunafikan sebagian ahli kitab yang berpura-pura ketika bertemu dengan orang muslimin dan berusaha menyembunyikan kebenaran. Dan di ayat 77 ini menegaskan bahwa perbuatan mereka seperti itu tidak luput dari pengetahuan Allah, baik yang mereka sembunyikan maupun yang mereka nyatakan. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah tujuan pengajian kita. Yang pertama Bapak Ibu, Allah mengetahui segala isi hati. Tidak ada satu pun niat, perasaan dan rencana dari hati manusia yang tersembunyi dari Allah. Makanya Bapak Ibu, saat kita beramal, jangan pernah sedikit pun berharap dari pujian manusia. Luruskan niat karena Allah semata. Makanya Bapak Ibu, apapun ibadah, rukun niat Allah termasuk dari semua ibadah yang kita lakukan. Niat termasuk rukun. Termasuk ketika kita sholat, kita rukun yang 13 dari rukun sholat yang pertama adalah niat. Dan puasa juga rukunnya 2 dan satunya niat. Boleh kita lepaskan, boleh tidak Bapak Ibu ketika sholat. Tapi yang niat itu apa? Kita sholat zuhur nanti benar-benar karena Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Boleh kita lepaskan sengaja sholat zuhur karena ikuti imam. Boleh kita lepaskan, boleh kita lepaskan. Tapi intinya kita sholat zuhur nanti benar-benar karena Allah. Kalau benar-benar karena Allah, baru benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika memasuki jenjang pernikahan, pada umumnya
Papua itu kan mengatakan kepada pengantin kedua-duanya, apakah niat kamu menikah karena Allah? Iya, kata pasangannya. Kata calon suami ini, baru gua melaksanakannya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang menikah, baik suaminya atau istrinya, dia katakan niat karena Allah, kemudian dia tinggalkan istrinya karena istrinya tidak terima masalah, karena istrinya itu yang memperhatikan dia, berarti dia menikah bukan karena Allah, tapi karena ingin didampingi, ingin dibantu oleh istrinya. Tersalah sini. Ada juga istri sudah cerai suaminya. Kenapa? Ya udah aku pagi-pagi sih dan ibu hilang saya. Ternyata dia niat nikahnya akan udahnya selalu dekatnya. Oke, ini penting Bapak Ibu, niat ini penting. Kita menikah, apapun yang kita kerjakan, kita niatkan ibadah benar-benar karena Allah. Sholat karena Allah, menikah karena Allah tahu isi hati kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mohon maaf niat nikah ada niat-niat lain, maka sebelum nikah diingatkan perbaiki niat. Bisa kita perbaiki niat, coba kita, ya Allah berniat itu benar-benar benar. Kemudian masalah zuhur, niat awal mungkin ada kawan mengajak, ada calon pimpinan di situ, calon mertua itu awal seperti itu. Ketika berdiri dekat matahari, terbaru niat kita. Saya salah demi Allah benar-benar karena Bapak Ibu, Allah pasti tahu isi hati kita. Alangkah malah ruginya kita Bapak Ibu ketika kita sholat pahalanya tinggal di dunia. Karena ada Bapak Ibu ya, 3 orang yang menghadap Allah, 3 orang yang menghadap Allah, yang mau mendapatkan pahala jihad. Mana pahala jihadnya? Kata Allah, dulu di dunia dulu untuk perang jihad itu ingin disebut pahlawan, sudah dapat sebutan pahala itu sudah dapat di dunia dulu. Di sini tidak ada lagi pahala jihad. Ada juga orang Bapak Ibu dia berimpah, dia ingin lihat pahala infaknya itu. Dia ingin di surga mana dia masuk karena infaknya. Itu kata Allah, kamu berimpah dulu, ingin disebut nama. Sudah kamu dapatkan di dunia dulu, sekarang tidak dapat lagi. Kita juga Bapak Ibu, para ustaz yang hati-hati. Ustaz yang menyampaikan mana pahala sedekah penjarian, mana pahala ilmu bermanfaat yang Allah mengajar terus satu mati. Kata Allah dulu, ingin jadi ustaz, ingin disanjung-sanjung orang, ingin dielu-elu orang, benar kamu sudah dapat itu. Dielu-elu orang, disanjung-sanjung orang, telah kamu dapatkan dulu di dunia. Sekarang kamu tidak dapat lagi neraka dapat. Makanya Bapak Ibu hati-hati kita berkaca dari ayat ini, Allah mengetahui betul isi hati kita. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kepura-puraan tidak akan menyelamatkan. Di sini dikatakan Bapak Ibu, orang-orang munafik yang berpura-pura beriman akan tetap mendapat balasan sesuai isi hatinya. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Contoh sederhana, seorang guru yang tampak baik depan murid, namun berkata kasar dan tidak adil saat di belakang mereka. Jangan sampai ada yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kita orang beriman, setiap saat, setiap detik yang kita kerjakan yang baik-baik, ada orang atau tidak ada orang, kita tetap berperilaku baik. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, kecerdasan spiritual, menyadari pengawasan Allah. Seorang mukmin Bapak Ibu harus sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya CCTV. Kalau CCTV bisa error, artisnya bisa kena virus, tapi CCTV Allah selalu update Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu, hikmah yang luar biasa dari ayat ini. Pastikan Bapak Ibu kita menjadi orang baik di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.